pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nurman Khoir dan siapa nih Indun ya? Indu, maklum lah Iya ya. bener. Nggak pernah pakai kursi kayak Iya, gini aku sempat ya. gagal fokus takut udah mulai soalnya tuh enak, ada yang Iya, beda ya. beda loh banget pemirsa. kan. Kita Biasanya tuh, biasanya kalau duduk tuh kan tinggi, mendongak ke atas kan. mendongak ke Mendongak atas. ke atas ya gimana? Intinya agak tinggi. Nah sekarang tuh ada yang beda dari kita karena Benar banget. duduknya tuh kita kayak di kafe kayak piknik, bener gak sih? Benar, Iya benar. benar. Nyaman gitu kan. Ini, nah, Aduh. mungkin Ada kalau apa bisa sih hari ini? ya ada yang sesuatu yang spesial. Biasanya kalau tiada rotan, apa sih? Tiada akar, rotan pun jadi gitu ya. benar. Nah, nggak jauh-jauh dari itu peribahasa itu. Yes. Berkaitan dengan rotan nih, Dun. Bener gak sih, Dun? Rotan. Iya. Oh, berarti ini rotan. Rotan yang kita dudukin Sebagus ini rotan. Bener. iya. Wow. Bagus banget. Tuh kan bisa dilihat kan pemirsa. Iya, Itu dari bener rotan, Oh, bener. ternyata rotan. Baru tahu loh aku loh. Pantes kita nyaman sampai gak fokus, lu udah mulai gitu kan Bisa ya. nggak sih kalau mau pesan atau gimana gitu cara Bisa. pembuatannya? Nah kebetulan aku bawa itu tuh kakak aku, waduh, Oh, mbak kakak. aku, bener. Semua dianggap Semua dianggap kakak, iya ya? dong, Biar harus apa? dong, biar akrab. Oh, kirain biar Gratis. kebagian. Nah, tentu saja yang buat ini kita sudah menghadirkan di sini nih pemirsa. Nah, di Yes. samping saya nih ada orang yang buat ini. Nah, ini dia Mbak Pengrajin Iya, ya? pengrajin. Wow, Mbak Nah, Herlin. Mbak Herlin. Iya. Mana nih? Nah. Terima kasih. Iya dong. Oke. Mbak Herlin apa kabar nih? Baik, ya. Baik, baik. Tadi pernah Alhamdulillah. masuk gak sih ke sini? Enggak sih, alhamdulillah ya. Oh, Saya berangkat tuh awal. Semarang tuh masih nyaman ya, nggak kayak metropolitan yang ini ya, dikit-dikit bener. maju dikit mentok, mundur dikit mentok. Cuman gitu kan. hatiku yang macet. Oh gitu. Ini sampai dari lahir sampai sekarang macet ya mungkin ya, Bun. Seret terus. Artinya perlu dipuber biar ini ya langsung ya. Iya benar. Nah pemirsa malam hari ini kita akan ngobrol seputar kerajinan dari rotan. Nah, Yes, rotannya boleh. itu rotan sintetis ya sih Mbak? Iya, Benar. sintetis ya, kita pakainya sintetis. Nah mungkin bisa perkenalan ke Oke. pemirsa nih Mbak Erlin nih, profil jenengan ke pemirsa gitu. Boleh lah. Oke. Oke. Nama saya Herlin, Hmm. saya bekerja di rumah, saya supplier juga, Oh. bikin-bikin pot, kursi, apa aja yang mereka pesan saya bikinkan. Dari rotan itu Oh ya iya, saya pastinya. bikinnya sintetis ya. Mm-mm. Rotan itu rotan asli. Jadi Oh, kalau begitu. ini sintetis, ada. Sebutannya, tapi rotan sintetis gitu boleh ya? Iya, sebutannya? harus ada sintetisnya karena Oh ini iya, sintetis benar, bukan benar. rotan ya. Oh, berarti bukan rotan yang itu ya? Mm-mm. Yang Mm-mm. kayu itu ya? Beda. Cukup ini aja yang beda sintetis, ya. tapi perasaanku nggak usah sintetis ya. Aduh, aduh. dramatis. Bucin. Oh, dramatis ya. Aduh, udah ini salah gitu ya. Nah ini Oh. ngomong-ngomong usahanya namanya apa nih? Usahaku namanya Herlin. Herlin Iya, juga. itu namaku juga, itu Oh. namaku ya. Bukan Harley Quinn ya? Harley Quinn Bukan yang sama-sama dong. itu ya. Siapa tahu ya. Waduh, waduh, Keren waduh. dong itu. Jadi ini ya, jadi petarung hebat ya. Berarti terinspirasi sama namanya sendiri Iya atau dong. gimana Oh, tuh gitu. kok bisa langsung bikin usaha yang namanya ini gitu. Enggak ya, itu brand aku sendiri ya. Oh, Karena aku yang oke. bikin sendiri loh. Biasanya kan ada nama apa gitu kan, nama anak benar. atau nama apa. Biasanya gitu, biasanya gitu. Nggak Bener kan? jauh-jauh ini. Iya, kalau nggak nama suami gitu. Oh gitu, aduh. Yang terkenal suaminya dong, aku nggak terkenal. Ya nggak, ya orang belakang layar tuh nggak perlu terkenal, yang penting di depan layar ini ya. Iya, Asik. benar. Benar, Nah udah berapa tahun nih usaha ini, apa namanya, pengrajin rotan sintetis ini? Kalau aku itu udah lama ya. Dari kecil sih, Oh, tapi oh. itu Dari kecil dari udah aku bisa. SD udah bisa anyam kayak gini. Oh begitu. Aduh ini udah dari orok ibaratnya Ya, gitu ya. dari orok ya. Oh, dari Jangan-jangan orok. Dari- lahir langsung rotan. Pengrajin langsung ini ya. Itu apa? Yang ususnya dianyam itu kan Enggak ya, tetap Enggak ya? aja. Begitu. Oh. Berarti Dari sejak kecil. kecil ya, Mm-mm. SD. SD itu kelas 4 ya, saya udah Aduh. anyam yang rotannya, yang rotan asli. Oh, rotan Dengar-dengar- asli. dengar-dengar Iya. saya waktu SD itu masih pelor-pelor. Iya. Jadi masih ingusan, masih nangis kalau nggak dikasih uang. Tapi Mbak Heri ini, aduh ya ampun, Mbak kurang Luar apa biasa. sih jenengan Iya, gitu Tapi ya. waktu SD itu langsung itu nggak sih ada yang ngajarin apa emang Tahapnya apa otodidak tuh waktu tuh? dulu? Enggak, itu otodidak ya, karena di lingkunganku itu semuanya pengrajin. Oh, Jadi gitu. saya Ini dari tiap mana tuh hari itu dulu? aku di Cirebon. Oh, wah jauh banget. Turun Cirebon. temurun pasti ya. Enggak Oh, sih, karena- bapak mamaku pedagang. Cuman Karena lingkunganku sosial ya, aja lingkungan. ya.
Tapi bagus ya, lingkungan yang positif mempengaruhi hal positif juga. Benar. Kalau ini aura negatif. Atau negatif, Jadi pasti dong, pasti. Nurman tuh selalu negatif. makanya di sebelah jadi aura. Oh iya, enggak. Yang penting Jadi bayarin nggak Aurel. aura-auran. Nah, ini Aurel. aura. Oke. Nah itu waktu proyek pertama apa sih, kerajinan pertama waktu kecil yang dibikin apa tuh? Aku bikin apa ya, seperti tempat duduk kecil itu yang Itu dari SD, usia. SD itu dibayar 500 perak gitu loh. Itu berarti SD tahun berapa ya? SD aku tahun 90-an berapa ya? berarti 93 ya. Ya 500 mungkin kalau untuk anak SD 500 perak ya, salah nggak? 1.500, 500 perak loh aku Oh, gitu? dibayar. Oh, ya ampun. Per kursi satu. 500 perak. Itu anak SD udah bisa ngerajin kursi, beneran itu. Udah fungsional loh, bukan cuman biasanya kalau kita nganyam dulu kan pita yang itu Jepang, buat Nggak, ikan-ikanan ah, itu kan. ikan-ikannya Nah, itu. doang. Mentok di Itu aja- itu. Itu aja nggak jadi. Nggak jadi, kadang nangis, ibu ada aja jadi hukum kayak gitu kan. Tapi Mbak Helen udah bisa ciptain fungsi yang fungsional ya. Apalagi kerajinan. udah sempat dipasarkan gitu kan. Iya, udah laku dijual. itu loh. Itu Bener benar-benar. banget. Itu tantangannya dulu apa waktu kecil kan kita kan Kalau dulu itu ya di tetanggaku itu banyak sekali yang jual-jual kayak gitu kan. Aku ikutan kerja dulu juga. Ikutan kerja sampai akhirnya SMP udah gitu. Aku nggak sekolah tinggi sampai SMP aja kan. oh gitu. Sebelum terjun kayak gini aku kerjanya nggak kayak gini sih, kerja jahit Apa dulu. tuh? Oh jahit. Berarti bikin baju gitu-gitu ya. Bikin baju itu kodian, bikin kudung kan, mukena juga. Itu kenapa nggak diterusin yang itu kan? Sekarang jahit juga masih ini ya, masih cukup populer ya. Iya benar. Iya sama aja sih, sama aja ya. Aku capek, aku pengen yang lainnya. Mungkin Jadi, karena passion gitu passionnya juga bisa ya. benar. Ada pabrik baru kan, aku Oh, juga benar. Sekarang masuk di saingannya situ kan kan. juga ini. Jadinya bisa lah kerja di pabrik. Akhirnya ada yang nawarin ya, Misterku itu dari Filipina. Oh, Nawarin ke Semarang buat kerja di sini. dari Cirebon ke Semarang. Ya, akhirnya kerja di sini kan. Aku dulu kerja masuk itu di PT Properti Di properti gitu. sampai sekarang. Sekarang Itu dulu berarti belum punya suami, sampai aku bersuami masih di properti, dan sekarang udah jadi supplier properti begitu. tetap. Ah. Jadi di rumah produksi. Ini berarti untuk yang di usaha sampingan gitu. Kalau kayak gini kan custom aja. Lokal Tapi aku. cukup ini ya, cukup bisa membagi waktunya tuh hebat loh beneran. Iya. Kalau kayak gini kan cukup susah ya untuk pembuatannya. Mungkin kalau bagi Mbak Erin mudah, atau bagi kita Udah, kan ya karena udah bisa ya. kalau dari benar awam tuh banget. dipikir bagi waktunya biasanya yang bikin susah itu ya, manajemen karena waktunya. Lama sih ya kalau Apalagi kalau dilihat. pesanan itu kan biasanya kan ini kan. Pesanan itu biasanya kalau banyak, dulu orang kerjanya banyak dan gampang banget ya cari orang kerja. Untuk sekarang kayak cari emas deh orang Anyam. Oh, Bener deh, susah itu kendalanya ya. Order banyak, kerjaan numpuk banyak, tapi yang kerja 1, 2, 3, 4 begitu. orang aja. Terus dari Tapi kalau dilihat susah juga sih nyari bahannya. Susah nggak sih Mbak untuk cari bahan rotan sintetis ini? Gampang kok, gampang ya. Di Cirebon juga banyak, tinggal beli. awal di- ini kenal yang ini mungkin kenal sintetisnya. Aku sintetis itu kan dulu aku kerja di pabrik ya. Dan itu juga untuk ekspor, nggak ada lokal. Jadi Dulu masih ekspor. jadi apa? Bahan itu dari Jakarta, ya, Viro. Oh, gitu. Viro Reho dari Jakarta. Sampai akhirnya menjamur ya, banyak sekali. Kalau Terus iya menduplikasi gitu. di Cirebon itu produksi sendiri. Itu kan juga semakin banyak tantangan untuk saingan juga ya, pesaing-pesaing itu ya. Banyak sekali ya pengrajin kayak gini itu merata sekali. Kalau rotan asli pernah dulu? Pernah. Itu bedanya sama yang ini gimana tuh? Kalau rotan asli itu beda di pembikinannya ya. Dulu itu aku kerja itu pakainya paku kecil sampai ditutuk-tutuk gitu Ini toh. rotan asli? Iya, sampai tangannya itu jarinya itu agak bolong. Oh, karena mungkin kalau kasarnya kapalan itu ya? Enggak kapalan. Bolong, jarinya itu bolong. Legok ini gitu loh, ya. Itu loh apa sih ada Ya luka lah pokoknya luka. Iya, betul, Iya, betul. sampai luka-luka karena kan tajem. Oh iya benar. Berarti lebih susah rotan asli Asli daripada atau- sintetis ya? Untuk pengerjaan sih sama ya. Cuman beda bahan mesti
beda pengerjaan itu aja. Tapi dengar kalau yang rajin mau yang bambu anyam atau rotan itu tangannya sering luka bener kayak beler-beler itu kayak ibarat kita megang silet terus sayat gitu loh. Iyalah. Tersayat. Saya ini perempuan tapi tangannya tuh aduh malu-maluin deh. Gak apa-apa deh, yang penting kan ini tangan pengrajin. Kalau pakai itu sarung tangan bisa Nyaman kan? gak sih? Bisa tapi nggak nyaman. Oh iya, karena nggak langsung bersentuhan dengan kulit ya. Nggak nyaman Gitu. itu takutnya nggak kuat ya. Benar. Oke, iya sih bener juga ya karena Iya, benar. terbentur apalagi tebel ya sarung tangannya. Jadi cukup pengalamannya cukup ini ya dari rotan asli terus ini nggak langsung ke ini ya. Paling nggak tuh pernah Iya, bener. merajin dari bahan dasar aslinya gitu. Dari dulu awalnya jahit dulu kan. Tapi ada sangkut pautnya nggak sih jahit sama ini? Nggak ada. Kayaknya nggak. Nggak ada sama Kalian mau sekali. dikombinasi Nah, ya? bener banget kombinasi itu yang mau aku gitu. tanyain. Ada, kan? ya ada juga sih kombinasi anyam sama jahit. Jadi itu bikin tas bisa. Oh, nanti ada pernak-pernik dari kain apa gitu mungkin ya? Tapi kalau anyam itu kan nggak harus bahan sintetis kayak gini. Oh iya benar. Pakainya bahan kulit ya, kulit dirajut apa dianyam. Oh iya Terus bisa tuh, dijahit bisa. itu kan bisa, itu termasuk anyaman Kalau ya. ini dijahit ya jarumnya iya, yang iya. gini Nggak dong bisa. jadinya. Yang lubang nggak ininya Tangannya. Dia cetak gitu. Nah, itu meletik ya, meletik ke ini mata ya nanti. Oh, Bener cukup banget. ini ya, Ya berarti udah lama banget ya untuk menekuni usaha ini ya. dari kecil. Dari Tapi kalau kecil. usaha benar-benar ini jadinya Kalau aku ikut UMKM ini baru 2 tahunan sih. yang ini merintis benar-benar ini ya. Merintis bener-bener kayak gini 2 tahunan. Cuman kalau aku ikut pabrik udah lama. Udah lama. Dari tahun 2008 saya sama suami udah jadi supplier ya. Paling tidak itu skillnya udah ada dari dulu ya. Itu udah benar-benar ini. Luar Udah biasa tertanam, banget. tertanam apa sih tertanam dalam ini ya jiwa raga. Aduh. Diseriusinnya baru 2 tahun. Aduh, Iya benar. diseriusin. Ini baru besok kan masih ada banyak waktu bisa sampai ini ya. Dulu aku keluar. kan nggak ikut UMKM kan. Oh dulu masih berdiri Masih sendiri berdiri gitu. sendiri. Cuma sekarang ada. Tapi dulu udah ada karyawan gitu belum sih? Dulu itu banyak karyawan ya. Wow. Banyak sekali. Hampir 30-an lah ya. Wah, cukup 30 pabrik ya, banyak cukup loh itu. pabrik ya. Itu bisa dibilang wow banget ya. Gampang untuk cari uang ya. Zaman dulu itu Zaman benar-benar dulu. ini ya. Tapi untuk Karena sekarang walah persaingannya ya ampun, kita meskipun ngadalin media sosial tapi persaingan itu kadang yang kita Iya. kan orang dalam gitu kan ya, susah jadinya. susah jadinya. Apalagi menemukan orang yang memang mau bekerja Hah, di ini. oh kirain kamu baper. Kenapa? Oh enggak dong. Biasanya kan kamu gitu kan, menemukan orang yang tepat. Enggak lah, Iya, orang yang gitu mau kan. kerja ini. Udah gitu jangan kan. baper, udah ya. Aduh, ini udah Jangan baper. ada yang mau bilang permisi mau lewat gitu ya. Setelah yang satu ini bakalan kembali, jangan Yes. kemana-mana terus di Semarang. Now Pasti pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila bukan sekedar kata-kata yang kita hafalkan. Pancasila adalah cara kita hidup sebagai bangsa. Ia hadir ketika kita saling menghormati perbedaan keyakinan. Ia juga hadir ketika kita memilih bermusyawarah, bukan memaksakan kehendak. Dan ia hadir ketika kita peduli pada sesama yang sedang membutuhkan. Nilai-nilai ini bukan milik satu golongan. Ia milik kita semua, dari Sabang sampai Merauke, dalam setiap perbedaan yang justru menyatukan kita. Sebagai bagian dari Lembaga Perwakilan Rakyat, kami berkomitmen menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dari setiap keputusan yang kami ambil, demi keadilan dan kesejahteraan kita bersama. Karena itu, mari kita amalkan Pancasila bukan hanya di mulut, tapi dalam perbuatan nyata sehari-hari. Karena ketika kita bersatu dalam nilai-nilai Pancasila, disitulah Indonesia menjadi kuat. Unen Jawi sing sapa salah bakal seleh, sapa sing salah bakal konangan. Orang yang salah pasti akan ketahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila bukan sekedar kata-kata yang kita hafalkan.
Pancasila adalah cara kita hidup sebagai bangsa. Ia hadir ketika kita saling menghormati perbedaan keyakinan. Ia juga hadir ketika kita memilih bermusyawarah, bukan memaksakan kehendak. Dan ia hadir ketika kita peduli pada sesama yang sedang membutuhkan. Nilai-nilai ini bukan milik satu golongan. Ia milik kita semua, dari Sabang sampai Merauke, dalam setiap perbedaan yang justru menyatukan kita. Sebagai bagian dari Lembaga Perwakilan Rakyat, kami berkomitmen menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dari setiap keputusan yang kami ambil, demi keadilan dan kesejahteraan kita bersama. Karena itu, mari kita amalkan Pancasila bukan hanya di mulut, tapi dalam perbuatan nyata sehari-hari. Karena ketika kita bersatu dalam nilai-nilai Pancasila, disitulah Indonesia menjadi kuat. Hai guys, lagi pada ngapain nih? Boleh gabung nggak? Bal, kamu ngapain kesini? Mana tiba-tiba so asik banget lagi? Emang kita mau? Iya tuh, mana so asik banget. Kamu nggak ngeliat apa penampilanmu kayak gimana? Culun banget tau gak sih? Jangan kayak gitu, kita semua adalah teman. Ya udah deh Bang, aku minta maaf. Aku juga sorry ya, Bal. Ya udah yuk kita main lagi yuk. Kemarin aku ngeliat dia itu loh habis kontes basket, iya nggak sih? Kamu habis menang ya kemarin? Iya. Kekuatan seseorang terlihat bukan dari bagaimana mereka membuat orang lain merasa kecil, tetapi dari bagaimana mereka menjadi penyemangat bagi yang lain untuk tumbuh. Mas, kalau batuk ditutupin dong. Batuk ada etikanya loh. Jadi batuk itu ada etikanya. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menutupi dengan lengan. Yang ketiga, bisa keluar ruangan atau menjauhi dari kerumunan. Diingat-ingat ya, etika ketika batuk. Yeay, yang masih penasaran dengan kerajinan rotan ya, terus Iya, simak iya dong. ya. Sampai nanti jam 8 tentunya bareng Masih kita. dikulik-kulik Yes. sampai ke akarnya ya. Ah, gitu bener ya. banget. Gimana cara pembuatannya? Iya. Kalau mau pesan ya kan. Itu juga pasti biasanya. nanti ini, dan yang pasti harganya juga nanti bakalan kita ini ya. Yes, tanyakan. bener banget. Lanjut nih ngobrol sama Mbak Herlin nih di samping kita. Mana nih? Iya, langsung. Waktu diarahkan kamera tuh kayak model. Itu siapa sih? Iya. Waduh, terpampang ya. Serasa kamera Terpampang dunia layar akhirat punya ya. punya dia sendiri Iya gitu. bener, iya looknya tuh mahal kok. Gitu. Bener. Nah ini Bener Mbak Herlin kita banget. lanjut nih. Mungkin Oke. kita ke proses pengerjaannya ya. Tadi kan Yes. udah ini berapa lama ininya. Nah, mungkin dari yang pot mungkin. Pot ini depan kita nih loh pemirsa, ini juga dari anyaman. Iya. Mungkin dari pot kecil ini juga anyaman ternyata. iya, anyaman juga kan Iya. ini. Betul. Mungkin gini aja dulu, produksinya ini selain pot, kursi apa aja tuh? Macam-macam ya, apa aja. Kursi Apa aja bisa teras. dianyam? Iya, semua. Tapi kalau yang udah sering dijual apa aja tuh jadi?
seperti pot, kursi-kursi, semua. Lemari bisa nggak sih Bisa. itu? Oh, Semua bisa. Tapi dari sekian banyaknya kerajinan itu yang menurut Mbak Herlin paling susah di mana tuh? Dari pot Apa tadi, tuh? terus dari kursi, lemari. Dari kursi. Dari kursi, yang kursinya maksudnya. Kursi. Karena kursi itu kan cara menganyamnya beda-beda. Kalau kayak gini gitu. cuman biasa aja ya. Jadi ada yang dari peminat pembeli, Mbak aku mau bikin seperti ini. Jadi pembikinannya itu lama. Bener. Nggak sehari 2 hari jadi. Itu kursinya nggak harus yang ini atau ada yang kursi yang kayak ini? gini ya? Ada yang ini apa sih sandarannya gitu pernah nggak? Banyak juga? itu. Banyak sekali. Jadi beda-beda ya, beda model. Nggak bisa kasih gambaran satu-satu. Terus kalau yang kursi ada sandaran itu ada kerangka di dalamnya? Iya, gitu nggak sih modelnya? ada. Itu Kerangka pakainya besi frame gitu? aluminium. Oh, takutnya kalau nggak ada kerangka besi didudukin langsung nggak ngek bisa. gitu ya. Kayak aku letoy jadinya nanti kan ya. bener. Iya. Kalau untuk menciptakan pola itu sendiri, awalnya kan kita, misal kalau saya mau bikin pakaian kan harus tahu pola terlebih dahulu. Nah, itu gimana tuh awalnya? Apakah Awalnya langsung dari kerangka langsung dibelebet-belebet gitu atau gimana? Awalnya ya pemesan itu kasih gambarnya ke kita. Oh Mbak, bikinkan nih seperti ini. Yaudah aku bikinkan ke orang rangka, kan orang frame beda yang sendiri ini ya, ada. untuk ngelas mungkin Bikin ini. ngelasnya itu kan. Kalau saya itu kan cuman penganyam. Jadi beda. Jadi saling Bikin dulu kerjasama. frame-nya, kalau udah jadi baru saya Oh anyam. benar, bingkainya paling nggak dibikin ya. Ibarat kita manusia kan kalau nggak ada tulangnya ya langsung gini kan. Tengklek ya? Apa Iya, itu bener. tengklek? Tengklek itu kayak ular itu kan bisa gini kan, ya, bisa lentur. gini. Kayak cacing ya, benar. Tengklek. Oh jadi ini ya ada apa sih pengepul atau apa sih? Nah, pengepul di bagian ini ya kerangka. Kerangkanya ya dilas dulu, dibentuk dulu kan Sesuai dengan gitu. keinginan pembelinya baru saya anyam gitu. Oh, cukup ini ya, cukup. Udah tahapnya gitu doang tuh. Atau ada lagi tuh? Bentuk awalnya ini tuh apa? Lembaran terus dipotong-potong. Iya, itu apa ya? Satu Lembaran atau emang udah bentuk itu? Kayak bentuk apa ya? Panjang gitu kayak pipa panjang-panjang gitu gitu. kan. Oh. Nanti bentuk. Oh, bentuk pipa. Bentuk pipa panjang gitu kan. Nanti dipotong. Nanti dipotong. Oh, kirain tuh bentuknya udah kayak jari ini kan, jari langsung Udah 1 meter, gini 1 ya, meter, udah 1 meter panjang-panjang gitu kirain. Nanti bentuk. Kalau beli itu berapa? Per kilonya itu pakainya per kilo ya. Kalau kita bikin itu sekarang berapa ya? 115.000 kayaknya. Jadi itu kayak kabel berarti mirip gitu. enggak, frame aluminium, ngerti enggak ya? Seperti Bukan apa? aluminium, yang ininya. Anyamnya itu roll-rollan. Ya kayak Pakai kabel roll, berarti. ya kayak kabel gitu. begitu. Kalau itunya Pak tahu lah kerangka. Iya. Yang ini. Kalau gini roll-rollan, iya sesuai. Dipotong sesuai saya bikin. Cukup ini ya, cukup apa? Bikinnya ya tergantung dari bentuknya ya. Kalau cuma bikin seperti ini itu paling frame-nya bikin itu 2 jam jadi. Saya anyamnya 1 jam jadi udah selesai. Itu dilem nggak sih? Ini biar bisa ini ya. Itu pakai solder aja. Oh, begitu. Biasanya kan di pucuknya kan ada yang tersisa. Oh iya, ini Nah, ada itu ini gimana pemirsa, sih? ada apa namanya frame-nya. Frame terus Kalau ini kan. pakainya besi ya. Tapi ini nggak punya juga frame juga ya ini ya. Iya Pak, sama. Tuh. Ya semua ada frame-nya ya. Cukup ini ya rajin dan bener-bener ini kayaknya kalau bisa diperkirakan kotak-kotaknya apa sih ini? Rengkatnya apa sih? Lubangnya. Ini kayak presisi, kayak udah memang benar-benar tangan profesional loh Mbak, ini bener. Otodidak aja. Iya, ini karena udah terbiasa jadi gini ya. Besar kecil. Ya kalau saya iya bener, ini yang bisa dilihat kan. Ini kan lubang-lubang nih. Kalau kita nggak biasa nganyam, Sama ya. kalau kita nggak bisa nganyam itu biasanya ada yang ke bawah, nggak presisi gitu kan. Dan itu mempengaruhi ini ya nilai jual juga kan. Pasti kan gitu. Tapi kalau dari sekian ini yang diminati masyarakat yang banyak mana tuh? Itu paling kursi ya. Kursi. Paling diminati. Pasti ya mebel Iya. itu ini ya. Kursi. Mebel berarti ya. Kursi makan, kursi tamu, kursi teras, itu udah Oh pasti. ya, biasanya di kafe-kafe tuh ada ya kursi-kursi bener. kayak gini Banyak kan. sekali. Kan biar kesannya kan nggak monoton kursi biasa. Ini juga kalau di foto lebih kayak itu loh anak-anak hits Iya gitu benar. kan. Apalagi warna-warninya ini kan ini asli warnanya hijau gitu ada kan? Itu kan banyak banget. Jadi lebih enggak kursi kan biasanya kan coklat, hitam, ya paling silver itu kan ya, Mbak, ya. Kalau ini kan warna-warni itu kan lebih bagus. Biasanya anak-anak itu kan suka yang ini di foto kelihatan berwarna. Kalau semisal pembeli dari luar negeri gitu ada nggak sih? pernah Biasanya nggak kan sih itu? iya kan lebih Untuk- suka kan. Untuk pemasaran kita masih
di lokal ya. Kalau untuk luar negeri, saya supplier. Jadi dari pabrik dikasih frame-nya, diproduksi sama suami dan orang kerja di gudang saya. Kalau udah jadi, dikembalikan ke pabrik, baru pabrik yang begitu. Kirain tuh ikut pameran gitu kan, waktu ada turis datang tuh, ih bagus nih gitu kan, ada yang beli gitu. Tadi katanya dari Filipina, Mister siapa tadi? Oh itu yang dulu mengenalkan saya sintetis ya. Yang kirain dia juga bantu jual ekspor di sana. Dia udah punya pabrik sendiri sekarang. Gitu. Tapi udah sering kan mengikuti Kak pameran atau apa gitu? Sering. Apalagi kalau di UMKM itu kan barang kita di stok di sana. Jadi kalau ada pameran diikutin lah, meskipun saya nggak ikut pameran ya, pasti diliatin. Cukup ini ya, ada wadah untuk ini, untuk mempromosikan gini. Kalau ini mungkin tas sudah pernah belum itu tas dari ini mungkin? Tas, aku bikin. Yang ini itu bedanya sama yang tas di pasaran yang biasanya atasnya runcing segitiga itu apa sih dari ini? Mungkin yang rotan? Yang bisa dibawa mama gitu ya? Biasanya itu. Beda itu ya, bahannya beda, bukan itu sintetis. Dari rotan juga? Bukan. Tapi pernah bikin yang itu enggak? Enggak pernah aku. Aku pernah, enggak gitu. Aku pernah ya, mau pesan cuman kayaknya nggak kuat kalau buat bikin kursi ya. Oh iya benar. Masanya nggak begitu tebal, agak tipis. Jadi itu itu kalau namanya tas apa sih? Tas jinjing. Pakai bahan ini, cuman bentuk tas kayak gitu. Bisa, ada juga. Aku bikin. Oh, jadi jangan khawatir nih mak-mak nih, mungkin wah kok kursi sama itu tuh kelihatannya mahal gitu. Aku pengen itu tas yang buat di pasar gitu kan, biasanya mak-mak kan. Ada ya. Siapa tahu mau ibu-ibu PKK mau ini kan arisan ini kan semua disetarakan atau jadi kan ke pasar langsung kelompok ibu-ibu PKK tasnya sama, itu kan keren ya. Iya benar. Iya benar. Bikinnya tapi lumayan ya kalau tas ya, nggak jadi 3 hari. Itu malah lebih lama. Soalnya kita rajut sendiri, pakai kayak gini. Oh dia nggak ada kerangka ya itu ya? Nggak ada kerangka atau didak ya aku. Kalau nggak ada kerangka nanti takutnya agak melenceng atau apa. Jadi harus benar-benar sama ruang sisinya. Kalau tas itu kan ini ya harus presisi juga. Pas buat ini gitu kan, waktu bikin kerajinan tiba-tiba ada kesalahan dikit nih, bisa diperbaiki nggak sih? Atau emang kalau udah salah ya udah gitu? Bisa, sangat bisa sekali, bisa dirubah. Kalau seringnya biasanya salahnya apakah salah anyam? Biasanya kan anyam kan ada yang kok ini sama ini tuh keluar semua, harusnya kan keluar masuk gitu kan? Bisa, semua bisa direvisi kok. Kayak bikin ketupat kan biasanya loh kok ini nggak sama gitu kan ya. Kirain kan, atau mungkin belajarnya pertama dari ketupat nih. Ya bikin begitu bisa. Dari ini bisa ya. Ini ya, kalau gini bisa, ketupat pasti bisa dong. Ini kan keras sih. Wah, cukup buat benjol gini. Oke. Bener. Iya tapi mungkin kalau rumah mungkin bisa ya. Gak bisa dong, iya bisa. Buat gedeknya itu kan rumah semut. Rumahnya dia kurcaci kan Mbak Erlin. Iya benar. Terus semasa ini perjalanan ini pernah nggak ini ada masa dimana pesaingnya ada dari pabrik nggak ini sih kayak gini? Biasanya kan kalau pakan orang jahit musuhnya sama konveksi di ini, ada nggak ini? Yang pabrik sama sih ini? Sama aja ya untuk kayak gitu. Tapi tetap manual yang di pabrik itu penganyamannya. Manual juga. Atau ada yang udah blok kotak terus dilem brek langsung jadi. Kalau dari pabrik itu macam-macam model ya. Paling kan kursi kayak gitu kan udah ada. Ordernya banyak ribuan. Lagian kalau di pabrik biasanya itu udah ada apa sih contohnya. Jadi misal mau custom kan kadang mereka kalau mau custom pun harus bikinnya harus banyak. Kalau cuma 1-2 itu kita nggak bisa gitu kan. Kayak sablon kan kadang gitu. Nah, jadi sampel aja ya kalau 1-2. Tapi kalau ini kan bisa kan ya mau yang bentuk baru atau yang belum pernah dikerjakan tuh yang penting ada ini rangka mungkin. Cukup enak. Makanya kalau kerajinan tangan itu bisa custom tuh yang jadi nomor 1 ya, jadi unggulan. Benar banget. Ada nggak sih kendala gitu selama membangun karir? Ada tentu aja ya. Paling berat di titik berat apa tuh? Pertama itu modal ya. Modal. Itu modal, itu utama. Sensitif ya kalau masalah modal ya. Kedua orang kerja ya. Sumber dayanya. SDM. Itu karena keluar masuk atau nggak betah atau gimana tuh? Mungkin ada kayak gitu. Mungkin kalau orang kerja kan nggak enak di sini, saya mau pindah di sana, nanti balik lagi ke kita. Biasanya gitu ada ya. Cuman kadang
supplier itu kan ada, kamu pindah sini, pindah di sana, nggak boleh sini lagi. Cuman harus ditegesi gitu. Tapi kalau aku terbuka aja, gitu. positif aja. Tapi takut gini nggak sih, udah belajar di sini nanti dia kan udah tahu bahannya dari mana itu. Ibaratnya kan kalau kursus jahit, kursusnya ditinggalkan, dia punya usaha sendiri. Takut nggak sih gitu? Enggak sih, kalau rezeki kita kan sudah ada yang ngatur. Aduh, itu benar-benar prinsip yang aku sukai dari seorang UMKM tuh yang ini, beneran. Dari dulu itu yang tak suka ini. Rezeki dari yang ngatur. Ada yang kerja ke kita, oh ya aku mau berdiri sendiri, oh ya monggo silahkan. Siapa tahu bisa untuk kerjasama juga kan. Ini nggak apa-apa. Nah ini prinsip yang ditanamkan sama orang-orang di luar, mungkin pemirsa yang nonton ini jangan takut kesaing gitu. Enggak sih ya, rezeki udah ada yang ngatur gitu aja sih, positif ya. Nah ngomong-ngomong soal persaingan kan ketat banget ya di kerajinan ini. Nah gimana tuh? Caranya untuk mengatasi banyak nih yang model-model terbaru apa yang lagi melejit gitu kan, gimana tuh caranya? Brandingnya gimana tuh? Itu sih bertahan aja ya, apalagi saya itu kan untuk kayak gini kan sampingan. Saya ikut pabrik, masih ikut pabrik sama suami ya. Iya, profesi utamanya jadi itu ya, jadi supplier tetap, jadi aku masih ada pemasukan pemasukan dari pabrik juga. Jadi kalau kayak gini tuh nggak begitu takut banget sih. Jadi aku custom, nggak bikin banyak terus di stok, nggak ada di stok gitu ya. Aku bikin sampel. Jadi kalau ada orang yang mau bikin, saya bikinkan. Jadi pertama dilihatkan sampel, misal kayak Indun. Ini jadi kita udah pernah produksi kursi bentuk ini. Misal kalau Indun, kalau saya bikin model saya sendiri baru diproduksi yang baru ini. Iya bisa, tak bikinkan. Cukup enak kalau udah ada sampelnya. Biasanya kan gitu. Kalau di usaha nggak ada sampelnya, saya udah pernah produksi kursi A, B, C, D, E, F, yang kayak apa sih? Maaf kita nggak ada sampelnya gitu kan, malah tanda tanya kan. Bingung ya, mau bosen kan? Bener, nggak ada sampelnya. Meskipun nggak ada di stok gitu. Cukup ini ya strateginya cukup mudah untuk terapkan ya, biar nggak apa sih, kalau makanan kan ready stock kan kadaluarsa gitu kan. Aku maunya yang new aja deh. Kalau pesen saya bikinkan, begitu aja. Tuh berarti kalau mau pesen sesuai dengan keinginan Anda pemirsa ini bisa nih. Bisa ready custom pastinya. Berkualitas lah tentunya ya. Ya, jangan mengecewakan. Ya. Prinsip utamanya kepuasan konsumen itu menjadi nomor 1. Nomor 1. Kayak kamu di hati aku. Iya. Ya ampun. Ini ada gak sih kipas untuk nabok gitu dari? Nah, kipas aku juga pernah lihat loh. Ada kipas yang anyaman itu kan. Iya, itu tapi dari bambu ya. Ya yang tak bilang tadi bikin ini ya, bikin ini tangannya luka-luka itu tersayat-sayat seperti hati saya yang perih ini ya. Iya bener. Tapi kalaupun memang anyaman itu kan bentuknya kan pipih, bisa diterapkan ke ini apapun, mau keranjang buah, tas atau apa kan nggak pipih aja, ada macam bentuknya. Oh gitu, sok tahu deh. Ya itu tugas kita adalah sok tahu gitu, benar. Tapi nanti kita akan bahas itu, biar kesoktahuan saya tidak mengakar nih. Iya. Malu kan? Yaudah kita ke iklan dulu kali ya. Nanti kita akan bahas lagi seputar rotan ya kan. Yang mau pesan tunggu dulu sesaat lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Semarang Now. Pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila bukan sekedar kata-kata yang kita hafalkan. Pancasila adalah cara kita hidup sebagai bangsa. Ia hadir ketika kita saling menghormati perbedaan keyakinan. Ia juga hadir ketika kita memilih bermusyawarah, bukan memaksakan kehendak. Dan ia hadir ketika kita peduli pada sesama yang sedang membutuhkan. Nilai-nilai ini bukan milik satu golongan. Ia milik kita semua, dari Sabang sampai Merauke, dalam setiap perbedaan yang justru menyatukan kita. Sebagai bagian dari Lembaga Perwakilan Rakyat, kami berkomitmen menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dari setiap keputusan yang kami ambil, demi keadilan dan kesejahteraan kita bersama. Karena itu, mari kita amalkan Pancasila bukan hanya di mulut, tapi dalam perbuatan nyata sehari-hari. Karena ketika kita bersatu dalam nilai-nilai Pancasila, disitulah Indonesia menjadi kuat.
Halo Sobat Kampus, bertemu lagi di program acara kesayangan kita di Bukan Jam Kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila bukan sekedar kata-kata yang kita hafalkan. Pancasila adalah cara kita hidup sebagai bangsa. Ia hadir ketika kita saling menghormati perbedaan keyakinan. Ia juga hadir ketika kita memilih bermusyawarah, bukan memaksakan kehendak. Dan ia hadir ketika kita peduli pada sesama yang sedang membutuhkan. Nilai-nilai ini bukan milik satu golongan. Ia milik kita semua, dari Sabang sampai Merauke, dalam setiap perbedaan yang justru menyatukan kita. Sebagai bagian dari Lembaga Perwakilan Rakyat, kami berkomitmen menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dari setiap keputusan yang kami ambil, demi keadilan dan kesejahteraan kita bersama. Karena itu, mari kita amalkan Pancasila bukan hanya di mulut, tapi dalam perbuatan nyata sehari-hari. Karena ketika kita bersatu dalam nilai-nilai Pancasila, disitulah Indonesia menjadi kuat. Aduh Jeng, sampahnya banyak banget. Lagi punya gawe ya? Iya Jeng, habis ada arisan di rumah Jeng. Oh gitu. Ayo Jeng pulang. Ayo. Aduh, ibu-ibu ini gimana toh? Buang sampah kok sembarangan. Sungai sudah kotor, tambah kotor kan? Emang kamu siapa ngelarang-larang orang seenaknya? Lagian ini juga bukan punya kamu kan? Wah, ini biangnya banjir. Saya laporan PRT biar kapok. Laporin aja. Ada apa toh nih kok ribut? Nah, hari ini PRT. Mereka ini loh, buang sampah sembarangan. Tangkap aja, Pak. Enak aja main tangkap-tangkap. Emang kita apaan? Lagian cuma buang sampah gitu aja, nanti kalau kena hujan juga hilang kok. Oke, sabar. Ibu-ibu yang manis, yang cantik. Kalau buang sampah sembarangan, tetap aja di sungai, nanti nggak enak dipandang. Kalau hujan numpuk, nanti banyak nggak enak. Jadi kita nggak boleh buang sembarangan di sungai. Nanti yang rugi kita sendiri. Bisa ada banjir dan lain sebagainya. Mulai sekarang buang sampah ke tempatnya. Mari kita jaga kebersihan. Mana nih? Iya, aduh, sempat delay ya. Iya, kembali lagi di Semarang Now, pasti bisa. Sudah ini, iya benar tadi itu sebelum iklan aku sok tahu banget. Yang pipi ternyata ada yang bulat. Nah, kita bahas lagi nih, yang bulat itu yang gimana maksudnya? Yang gimana tuh? Kalau ini kan pipih ya. Pipi, kalau yang motifnya kan pipi ya. Kalau yang bulat itu ada lagi bulat seperti sapu lidi itu ya. Kayak kabel gitu gak sih? Kayak kabel. Oh, oke, berarti ada yang itu. Jadi nggak serta percaya ini. Pernah ya? bikin ya dengan bahan kayak gitu? Pernah. Kalau untuk ukuran 2 mili, 3 mili aku bikin. Tapi untuk ukuran yang gede nggak bisa. Tangannya nggak kuat. Oh aduh, jadi iya, benar. Jadi harus laki-laki ya. Iya, benar banget. Itu ya. Nah, itu kalau untuk kursi nyaman nggak yang itu? Oh sangat nyaman sekali. Oh tak kira itu karena bulat terus akhirnya kayak pantatnya bergelombang. Bergelombang nanti, ya? Enggak ya? Enggak ah. Tapi pernah bikin yang bulat itu juga? Pernah. Oh, ini terjawab sudah, kirain itu yang pipi gitu pemirsa. Ternyata ada yang jadi mirip-mirip gini ya? Iya. Ini ya, yang ini. Iya, benar. Sampai 6 mili, 5 mili, 4 mili, 3,5. Yang paling besar? Yang paling besar berapa ya? Ada ya 6 mili ya? Kalau 10 mili juga ada. 10 mili gede banget. Sejari ya? Itu ya, jadi kaku nanti ya. Jadi harus laki-laki ya? Ekstra, benar-benar ekstra. Yang bikin. Tapi kalau yang kecil itu bukannya malah tambah susah ya? Kan harus itu kan lentur. Oh, jadi pembikinannya lebih lama. Oh, mudah tapi lama. Mudah gitu. tapi lama. Oh, iya. Jadi harganya juga mungkin kalau orang-orang kok mahal sekali ya. Oh. Bayang nggak bene kok iki. Bikinnya selama. Ya, kalau orang yang nggak suka kan pasti apa ya bahasa Jawanya ya? Maido. 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 Tukang. Sarjana Maido. Enggak lah ya.
Ya namanya manusia kan ya, apalagi kita itu ya plus 62 jadi berbagai macam bentuk orang 62 ya. Kita orang 62 deh. Iya 62. Benar banget. Tapi kalau orang luar negeri, kita bukan membandingkan ya. Maksudnya tuh orang luar negeri biasanya kalau berdiri kan mereka memandang ke apa sih keunikan ya. Keunikan bener, keunikan yang jadi pertama. Benar-benar dilihat. Cara pandangnya udah berbeda gitu. Benar banget. Dan mereka pun kalau udah barang yang unik, misal dari kaleng atau apa, tuh mereka, oh ini bagus, saya jarang di negara saya gitu kan, akhirnya mereka beli gitu. Jadi kalau ini bisa ya, misal saya nih mau jadi TKI, aduh, nanti ini ya tak bawa ya, siapa tahu kan dari kepok tular itu dari hal kecil itu bisa buka relasi. Cukup ini strategi. Nah kalau semisal Indun mau belajar nih ya kan, belajar jadi karyawan atau apa gitu kan ya, bersih-bersih toilet atau apa kan. Apa buahnya? Terus gimana? Ada ya. Semisal mau belajar gitu kan, bisa nggak sih nanti minta diajarin atau gimana gitu. Misal mau jadi karyawannya nih, kan butuh bimbingan. Skill dulu tuh awalnya. Bener-bener dia nggak ngerti apa-apa tentang nganyam ini. Boleh, tinggal datang aja ke gudang saya. Oh bisa, aduh bisa. Baik banget sih Bang. Udah rezeki ada yang ngatur, sekarang bisa ini ya. Bisa, saya orangnya welcome, ayo. Meskipun kalau udah diajarin, nanti pergi deh. Nggak kerja di tempat saya lagi. Itulah banyaknya ya. Kalau mahasiswa masih mending ya untuk studi ini ya. Tapi kalau orang-orang cuma iseng gitu, ibarat nanya kapan nikah gitu kan, itu pertanyaannya benar-benar tanya atau enggak, atau mau benar-benar belajar atau enggak gitu kan bisa kelihatan. Kalau cuma iseng-iseng ini, aku mau belajar gini-gini, oh gitu, malah enggak kok. Kita kan yang ngajarin agak gimana gitu ya. Bisa dong ya, nanti aku mau belajar di sana ya. Iya boleh dong. Boleh deh, datang lah. Kalau saya tuh orangnya gini ya, nggak minat untuk keusahanya, tapi bikin tak konsumsi sendiri, ibaratnya gitu. Saya orangnya kayak gitu. Ya kalau dijual pun nggak. Kalau karya saya mana ada yang mau beli. Belum ada yang mau beli mungkin. Kalau gitu. udah bisa anyam kayak gini ya, bikin tempat duduk sendiri. Nah mungkin untuk konsumsi sendiri kursi kan. teras sendiri, kursi tamu sendiri. Gini, waktu ada yang tamu, ya kamu kok ini bikin sendiri. Cuman kalau jenengan mau pesen itu ada, saya punya relasi, gitu kan bisa kan ya. Sampai tempat tidur pun, ranjang bayi pun. Oh, kalau ranjang Bali masih ini ya, kalau di rumah saya Indun, pakainya begitu. Oh iya. Iya. Aduh, cukup Tapi ini ya. kalau buat Indun bisa nggak sih kayak gitu? Mau bikin apa? Keranjang katanya keranjang. Keranjang jinjing? Keranjang, kayak orang yang di ini ditinggal depan rumah itu ya. Waduh. Ya Allah. Ranjang tidur dong. Oh gitu, kirain iya, ranjang boleh yang dong. ini. Bisa ya. Oh kuat. Nanti diuji ketahanannya pastinya. Nah, ini sekarang kita tanya Instagramnya ada nggak nih untuk promosi ini? Ada. Apa tuh Instagramnya? Pardelin Craft. Pardelin Iya. PARDELINS Craft. Iya, Craft gitu ya. Craft, bukan rapet. Iya, bukan rapet ya, Craft gitu. benar. Nah, dikepoin aja di situ atau mungkin kalau mau pesen bisa DM di situ ya, Mbak ya. Boleh, silakan. Yes. Ngomongin pesen tuh, tata caranya gimana tuh? Hamin sebulan kah atau gimana? Atau ada stok maksimal sekian? Gimana tuh? Coba dijelaskan tuh ke pemirsa tuh. Oke, kalau mau order itu biasanya ya ordernya berapa biji kan? Kalau cuma 1 biji, oke lah saya bikinkan. Jadi nggak bisa mendadak. Oh, itu minimal harus Hamin 7 hari gitu bisa? Nggak bisa. Soalnya bikin frame-nya itu kan harus bikin dulu. Dan pembikinnya juga itu kan ngantri ya. Paling enggak biasanya paling cepat? Paling cepat itu 2 minggu ya. 2 minggu. Iya, sudah jadi. Tuh paling enggak misal kalau pesen sekarang jangan, wah kalau besok Senin pesannya 2 hari lagi jadi bisa nggak? What? Nah ini aku yang masih penasaran. Untuk harga, iya bener mau tak tanya juga. Harganya gimana tuh? Untuk harga itu dari yang paling murah berapa tuh? Paling murah itu seperti pot ya. Potnya aja itu aku jual 30.000 ya. Itu harga produksi loh dari aku. Oh, 30.000 doang. Iya benar. Sisa-sisa doang aku. Iya benar. Turah gas. Tapi kalau beli di tempat lain ya mungkin ya udah 60.000 lah ya. Pajak tempat mungkin ya. Terus kalau ini yang paling sedang kemahal, mungkin sedang dulu deh. Kalau yang kursi teras itu minimal ya, itu berkualitas ya. Tentu aja ya. Juga ketahanannya juga ya. Aku nggak pakai barang yang
Cek ya. Pastinya. Benar banget. Itu paling ya 1.500 lah ya. 1.500.000, oke. 1.500 besar gitu kalau. Kalau itu paling mahal berapa tuh yang pernah? Paling mahal itu saya bikin kursi tamu ya. Satu set berarti. Satu set itu paling 6,5 juta. Oh, patut jasanya ini dikerjain dengan tangan, nggak itu bukan sudah ini. komplit ya Sama meja juga. Ya tentu aja. Oh iya benar sama satu set loh. Sama itu, sama kasennya juga. Iya. Luar biasa. Garansi loh ya itu. Oh gitu, jadi misal ada kayak gini juga ada garansinya ternyata. Iya, kurang baik apa sih Mbak dengan itu bener. Nah ini mungkin yang terakhir nih, ada ini nggak motivasi atau tips untuk pemirsa yang ada di rumah tuh biar semangat sama kayak Mbak Herlin. Oke lah. Kalau aku itu motivasinya buat aku sendiri bersabar. Ya, bersabar. Kalau ada yang jatuh, bangun lagi. Gagal, dicoba lagi. Udah, begitu aja. Itu yang paling ditanamkan. Paling tak tanamkan ya. Terus kalau untuk pemirsa yang di rumah itu, kalau mau usaha tipsnya harus gimana tuh? Apakah harus, tadi udah dibilang ya, ngapain tanya lagi? Iya. Benar sumpah. Mungkin harapan ke depannya. Oh iya, harapan ke depan dari ini gitu aja. Harapannya buat ke depan itu, kalau ini kan kerajinan ya, jadi kita itu untuk selamanya kan. Nah, benar. Jadi sampai tua kita itu bisa, mau bikin apa sih kita itu bisa. Nggak tergantung dengan orang lain ya. Oh iya pastinya ya. Kalau untuk produk, ada nggak yang mau di launching ini mungkin deket-deket ini? Apa ya? Mungkin. Aku by custom aja deh ya. Kalau memang ada yang order, yang model baru, model gitu. baru, terima ya. Terima dong. Aduh cukup ini ya. Oke. Bener-bener fleksibel loh. Silakan ya per 10. Benar-benar. Saya gratisin bonus ya 1. Misalkan nih Mbak Indu nih. Oh benar. Mbak Erlin, saya mau pesen nih potnya ya 20 piece. Ya oke lah, saya kasih 22 piece. Oh, ini ya, saya kasih bonusnya cukup ya. Baik, benar. Oke. Tuh pemirsa, aduh ini. Misalkan nih Mbak Indu nih, ada Mbak Erin, saya mau kursi teras nih. Ada nih temanku pesen nih di kafe nih. 10 biji nih. Buat Mbak Indun 1 set deh, boleh. Iya dong. Boleh ya. Kan udah untung nih buat Mbak Indun kan, saya kasih bonus juga. Oke kan? Iya, nah ini kayaknya udah mau emergency ya, udah mau selesai nih. Kayaknya bahas 1 jam tuh nggak cukup ya. Nah ini mungkin buat pemirsa yang dari rumah yang mau gabung ke Semarang Now untuk berbagi inspirasi atau berbagi motivasi, bisa nih DM aja di Instagram @semarangnow.official ya, atau di IG-nya Semarang TV gitu ya. Nah nanti bisa join ke sini nih. Nah jangan lupa pula saksikan Semarang Now setiap apa Dun? Setiap hari Sabtu jam 7 sampai jam 8. Iya. Biar malam minggu kamu tuh nggak kesepian. Iya, nggak garing-garing amat. Di sini kan berpahala ya Mbak ya, bisa berbagi inspirasi. Bermanfaat juga. ya. Iya dong pasti aja. Saatnya. Nah, saatnya kita pamit undur diri nih. Iya. Pasti, bener banget. Bener, kalau udah ini rasanya mau kangen sama pemirsa yang ada di rumah gitu. Aku mau nangis dulu deh. Udah, silakan. Iya. Pastinya jangan lupa saksikan Semarang Now itu ya. Nah. Saya pamit undur diri dan Indun juga pamit. Dan juga Mbak Herlin. Ya, selamat malam. Selamat Semarang Now pasti bisa. Iya. Bye-bye. Ya, terima kasih Mbak Herlin. Oke. Ya.